Hai, sapu nama Sela. Saya adalah siswa kelas 3 di SMK Tunas Bangsa Pariwisata Timika, Papua, jurusan perkantoran. Selain saya bersekolah, saya sering mengisi saya punya waktu kosong dengan belajar serta mengajar sapu adik-adik di sapu lingkungan tempat tinggal untuk melestarikan sapu budaya, yaitu budaya Papua. Saya sangat mencintai dan menyukai sapu budaya karena orang-orang bilang Papua potongan surga yang Tuhan turunkan ke bumi. Selain tarian, sapu hobi adalah membaca, karena kata sap mama, buku adalah jendela dunia. Kakak, ini temannya dari dalam. Kak, ini bukunya dijual ya? Tidak, itu kami baca sendiri. Tapi kalau kamu mau, Bisa kak? Terima kasih banyak kakak. Permisi adik, ini pesanannya. Adik, kau baca kamus bahasa Komoro tuh? Iya kakak. Kenapa? Oh adik, itu yang membuat penanggung jawabnya itu ada orang di belakang tuh. Ayo kakak. Iya adik. Mari adik. Iya. Ya, selamat malam, Teh. Izin bapak mau hai. Bisa cerita soal kamus bahasa. Oh iya, boleh. Ada yang bisa saya bantu? Bisa bapak soalnya mau cerita-cerita sedikit. Oh iya, baik. Mari duduk, silakan. Bagaimana, silakan. Bapak, saya tertarik sekali dengan kamus bahasa Papua ini kan. Saya juga guru penari, jadi saya mau cerita sedikit sama Bapak. Iya. Karena kebetulan saya dengar Bapak membuat kamus bahasa Papua ini. Oh iya. Iya, memang benar. Kira-kira ada dapat buku dari siapa, dari mana? Saya tertarik dengan tari, jadi saya cari di teman, terus teman kasih. Oh, teman kasih aku. Baik, sudah sempat baca-baca di situ. Saya sangat tertarik. Baik, jadi selanjutnya bagaimana? Kira-kira ada yang mau seperti apa yang bisa saya bantu? Tapi sebelumnya Bapak boleh perkenalan. Oke, baik. Bapak punya nama siapa? Saya Minggu Skapiau. Dengan Sela Bapak. Sebenarnya buku ini terlahir itu karena apa? Karena kita lihat itu banyak anak-anak Komoro asli. Itu selama ini mereka hanya bahasa Indonesia. Kenapa mereka bahasa Indonesia? Karena dalam rumah juga orang tua mereka itu hanya bicara bahasa Indonesia. Mereka tidak pernah itu bicara bahasa daerah. Bahasa daerah mungkin sepanggal-sepanggal, sedikit-sedikit. Macam misalnya makan atau minum, atau jangan dan lain sebagainya. Tetapi kalau mau membuat kalimat, dari kata menjadi kalimat atau panjang, seperti itu tuh hampir tidak pernah. Nah, itu yang satu, yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa sampai bisa saya buat ini? Nah, ke depan itu akan sulit untuk anak-anak asli Komoro untuk mereka bicara berbahasa Komoro. Mereka akan bahasa Indonesia dan bahasa ibu ini akan hilang. Bahasa ibu akan hilang, sehingga bagaimana caranya inspirasi saya untuk saya harus buat buku ini. Kalau tidak buat buku ini dan semua bahasa ibu itu akan hilang oleh orang Komoro. Mereka sudah tidak tahu tuh bahasa Komoro. Dan ketika mereka sudah tidak tahu berbahasa Komoro, itu berarti mereka juga sudah tidak tahu jati diri mereka seperti apa. Apakah mereka masih orang Komoro atau sudah berubah seperti orang lain? Makanya itu saya harus buat. Ya.
Jadi pesan saya dengan adanya buku ini kamus, saya pikir pesan ini bukan cuma untuk siswa, tapi juga untuk guru. Karena tugas guru adalah belajar dan mengajar. Dia tidak cuma belajar, dia harus belajar dan mengajar. Sehingga guru lah yang pertama dia mulai belajar, mencoba belajar buku ini, sehingga dia mulai tahu dan dia bisa mengajar kepada siswa. Kalau guru sendiri tidak belajar, dia tidak akan tahu bahasa ini. Terima kasih banyak Bapak. Bapak boleh minta tanda tangan kan? Boleh, dengan senang hati. Mari. Oh, saya ada kebetulan ada bolpen.